Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Cici, dalam materi gerak parabola. Lintasan air pada gambar di sini berupa kurva parabola, sehingga geraknya dinamakan dengan gerak parabola. Jika sebuah paket bantuan dijatuhkan dari sebuah pesawat, gerakan dari paket tersebut akan membentuk lintasan parabola. Sebuah bola yang ditendang, lintasan dari bola tersebut juga berbentuk kurva parabola. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal U membentuk sudut theta. Kecepatan awal ini dapat kita uraikan terhadap sumbu X, kita beri nama UX, dan terhadap sumbu Y yang kita beri nama UY. Setelah beberapa saat, benda ini akan bergerak dengan kecepatan V, membentuk sudut theta. Kemudian, kecepatan ini dapat kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Besar nilai kecepatan UX sama dengan Vx. Gerakan benda ini dinamakan dengan GLB. Sedangkan besar nilai Vy sama dengan Uy ditambah dengan AT. Untuk gerakan vertikal, nilai kecepatan benda akan dipengaruhi oleh nilai percepatan gravitasi bumi. Sehingga nama gerakannya dinamakan dengan GLBB. Pada titik tertinggi, benda hanya memiliki nilai kecepatan horizontal atau Vx, sedangkan Vy-nya sama dengan 0. Jarak ini kita namakan dengan Ymax. Y maksimum adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda. Sedangkan jarak terjauh secara horizontal kita namakan dengan X maksimum. Untuk sebuah benda yang berada pada suatu ketinggian dan diberikan sebuah kecepatan horizontal, maka nilai kecepatan vertikalnya sama dengan 0. Kecepatan awalnya diberi nama UX dan kecepatan awal terhadap sumbu vertikalnya akan bernilai 0 karena kecepatan awalnya hanyalah kecepatan horizontal. Kemudian kita dapat menghitung ketinggian benda dengan menggunakan persamaan SY. SY sama dengan UYT ditambah setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk jarak horizontalnya, kita bisa gunakan rumus Sx. Sx sama dengan Vx dikalikan dengan T. Kenapa? Karena untuk gerak horizontal, gerakannya adalah GLB, sedangkan untuk gerakan vertikal, gerakannya adalah GLBB. Ini adalah rumus-rumus yang akan kita temui pada gerak horizontal dan pada gerak vertikal. Untuk gerak horizontal, nilai kecepatannya konstan sehingga gerakannya dinamakan GLB. Karena nilai kecepatannya konstan, maka Vx sama dengan U dikali X, di mana Ux sama dengan U dikali cos theta. Untuk menghitung Sx, kita bisa gunakan persamaan Sx sama dengan Vx dikalikan dengan T. S adalah jarak, U dan V adalah kecepatan. U kecepatan awal dan V adalah kecepatan akhir. Sedangkan T adalah waktu. Untuk gerak vertikal, gerakannya dinamakan dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, karena dia memiliki percepatan. Gerakannya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, sehingga nilai A kita bisa ganti dengan nilai gravitasi atau G. Untuk UY sama dengan U dikali dengan sin theta. Beberapa persamaan yang dulu pernah kita pelajari untuk persamaan dalam gerak lurus berubah beraturan, bagaimana cara menghitungkan V, dan bagaimana cara untuk menghitung S. Contoh soal 1. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan 28 meter per second dengan sudut 30 derajat. Hitunglah posisi bola setelah 1 second. Jadi pertama, kita dapat gambarkan kecepatan awal. Kecepatan awal ini dapat kita beri simbol U. Kalau kita gambar posisinya di sini. Kemudian, U ini dapat kita uraikan terhadap sumbu X. Ini adalah UX dan UY. Dan sudutnya adalah 30 derajat. Ini adalah tetanya.
Theta pada sini 30 derajat. Yang ditanya posisi bola setelah 1 second. Kita misalkan setelah 1 second, posisi bola di sini. Untuk menjawab posisi bola, kita dapat hitung nilai Sx-nya, nilai jarak horizontalnya, dan nilai Sy-nya, jarak vertikalnya. Nanti jawabannya dalam bentuk Sx dan Sy. Lalu untuk nilai kecepatannya dapat kita buat gambar posisinya di sini. Ini adalah V. Lalu yang ketiga yang ditanya adalah tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh bola tersebut. Posisi tinggi maksimum adalah posisinya di sebelah sini, posisi paling tinggi. Tinggi maksimum kita dapat beri simbol SY maksimum atau Y maksimum saja juga boleh. Yang ditanya lagi adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai titik tertinggi. Waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai titik tertinggi adalah waktu dari posisi awal sampai ke waktu pada posisi titik tertinggi di sini. Nah, waktunya dapat kita tuliskan dengan T maksimum. Untuk pertanyaan terakhir yang ditanya adalah jarak mendatar terjauh yang dapat dicapai oleh bola tersebut. Jarak mendatar terjauh itu adalah nilai Sx maksimum. Atau kita tulis X maksimum saja juga boleh. Untuk menghitung posisi, pertama hitung nilai Sx-nya. Sx merupakan GLB, jadi rumusnya adalah Vx dikali dengan T. Vx itu sama dengan Ux dikali dengan T. Ux sama dengan U dikali cos theta dikali dengan T. U-nya sama dengan 28 dikali cos 30 derajat dikali dengan 1 second. Karena waktunya adalah 1 second. Nilainya sama dengan 28 dikali setengah akar 3 dikali 1. Nilainya sama dengan 14 akar 3 meter. Kemudian untuk SY kita bisa gunakan rumus UYT ditambah setengah AT kuadrat. Karena gerakannya ke atas, maka nilai A-nya dapat kita ganti dengan minus G. UYT dikurang setengah GT kuadrat. UY sama dengan U sin theta dikali dengan T dikurang setengah dikali G kali T kuadrat. U-nya sama dengan 28 dikali sin 30 dikali 1 dikurang setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Maka nilainya sama dengan 28 dikali setengah dikurang 5 sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9 meter. Jadi posisinya adalah pada jarak 14 akar 3 meter, 9 meter. B. Yang ditanya adalah kecepatannya berapa setelah 1 second. Untuk menghitung kecepatan, nilainya sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Jadi kita harus hitung nilai Vx dan Vy-nya terlebih dahulu. Vx sama dengan Ux sama dengan U dikali cos theta. Sama dengan 28 dikali setengah akar 3. Jadi nilainya 14 akar 3 meter per second. Kemudian Vy sama dengan Uy ditambah A dikali T. Karena gerakannya ke atas, maka kita bisa mengganti nilai A menjadi minus G. Jadi Uy dikurang dengan G dikali T. Kita masukkan nilainya. Uy sama dengan U kali sin theta dikurang G dikali T. U-nya 28 dikali sin 30 dikurang 10 dikali 1. Sama dengan 28 dikali setengah dikurang 10.
sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4 meter per second. Lalu V-nya sama dengan akar, Vx-nya adalah 14 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 14 kuadrat sama dengan 196 dikali dengan 3 ditambah 16. Jadi nilai V-nya sama dengan 196 dikali 3 sama dengan 588 ditambah 16. Jadi nilai V sama dengan akar 604 atau 2 akar 151 meter per second. Untuk soal yang ketiga atau C, yang ditanya itu adalah nilai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum kita bisa nulis SY maksimum atau kita bisa tulis juga Y maksimum sama dengan berapa. Tadi kita punya persamaan VY kuadrat sama dengan UY kuadrat dikurang 2GSY. Lalu untuk benda pada ketinggian maksimumnya, maka dia hanya memiliki Vx. Nilai Vy-nya sama dengan 0. Maka ini akan bernilai 0. Sama dengan UY kuadrat dikurang 2GSY. Y-nya itu adalah SY maksimum. Jadi untuk ini kita bisa pindahkan ke kiri. 2GSY maksimum sama dengan UY kuadrat atau SY maksimum sama dengan UY kuadrat dibagi dengan 2G. UY sama dengan U sin theta. Kita kuadratkan dibagi dengan 2G. U-nya sama dengan 28 dikali dengan sin 30. Lalu kita kuadratkan dibagi dengan 20. Sama dengan 14 kuadrat dibagi 20. Sama dengan 144 dibagi 20. Sama dengan, kalau sama-sama kita bagi 2, jadi 72 per 10. Atau kita bisa tulis 7,2 meter. Jadi nilai ketinggian maksimumnya, ini kita bisa tulis, nih jarak dari sini ke sini, itu adalah 7,2 meter. Untuk soal yang keempat, yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut untuk mencapai ketinggian maksimum atau Tmax. Tadi kita sudah bahas, kita punya persamaan Vy sama dengan Uy dikurang dengan G dikali T. Pada ketinggian maksimum, nilai Vy-nya sama dengan 0, sama dengan Uy dikurang G dikali T. G dikali T-nya kita pindahkan ke kiri, jadi kita hanya punya Uy di sebelah kanan. Lalu T. T untuk mencapai ketinggian maksimum, kita bisa tulis T maksimum sama dengan Uy. Uy kita bisa uraikan U dikali sin theta dibagi dengan G. Kita masukkan nilainya. 28 dikali sin 30 dibagi dengan 10. Sama dengan 28 dikali setengah dibagi 10 sama dengan 14 per 10 sama dengan 1,4 second. Jadi, waktu untuk benda tersebut atau bola tersebut untuk mencapai ketinggian maksimum. Jadi waktunya dari titik ini sampai di titik ini, waktunya adalah 1,4 second. Soal E yang ditanya adalah jarak horizontal terjauh atau X maksimum atau X maksimumnya berapa. Gerakan benda secara horizontal, V-nya konstan, maka kita bisa tulis rumusnya S sama dengan V dikali T. Karena horizontal, kita bisa tulis SX dan VX. VX itu sama dengan UX, sama dengan U cos theta dikali dengan T. T-nya berapa? Untuk T-nya, tadi kita sudah hitung, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah posisi dari bola pertama kali
T-nya sama dengan 2 kali T maksimum. Kita masukkan nilainya, U sama dengan 28 dikali cos 30 dikali 2 T-max. T-max tadi nilainya 7,2. Jadi kita bisa tulis 28 dikali setengah akar 3 dikali 2 dikali 72/10. 7,2 kita bisa tulis 72/10, biar sama-sama pecahan. Lalu ini kita bisa coret. Nilainya sama dengan 28 dikali 72 dibagi 10 akar 3. Atau kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi 14, ini jadi 5. 1008/5 akar 3. Satuannya meter. Jika kita sederhanakan, nilainya akan menjadi 349 meter. Contoh soal 2. Sebuah pesawat terbang secara horizontal dengan kecepatan 60 meter per second. Ini kita bisa tulis UX. Kenapa UX? Karena terbangnya horizontal. Pada ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah. Ketinggian kita bisa tulis SY. Yang ditanya lama waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai permukaan tanah. Jadi yang ditanya itu adalah T-nya. Yang kedua, berapa jarak horizontal dari titik jatuhnya paket ke titik pesawat saat menjatuhkan paket tersebut? Yang ditanya adalah X. Contoh soal 2 dapat kita sederhanakan seperti gambar yang ada di sini. UX-nya 60 meter per second dan SY-nya 50 meter. Yang ditanya adalah T. Jika yang ditanya adalah T dan kita memiliki SY dan UX, maka yang pertama, kita bisa gunakan persamaan yang ada SY-nya. SY sama dengan UYT ditambah setengah AT kuadrat. Karena gerakan bendanya itu adalah ke bawah, jadi rumusnya kita bisa tuliskan UYT ditambah A kita ganti dengan G. Jadi setengah GT kuadrat. Jika kecepatan awal pesawat itu hanya dalam arah horizontal, maka kecepatan vertikalnya sama dengan 0. Jadi nilai ini akan sama dengan 0. Kita masuk angkanya, SY sama dengan 500 sama dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Kita coret, lalu di sini ada 100 sama dengan T kuadrat. Maka nilai T sama dengan akar 100 sama dengan 10 second. Jadi waktu yang dibutuhkan paket dari sini sampai ke titik sini adalah 10 second. Lalu untuk B, SX sama dengan UX dikali dengan T. UX itu adalah 60, T-nya 10, maka SX-nya adalah 600 meter. Nah, di sini kita sudah lihat dua buah contoh soal untuk gerak parabola. Contoh-contoh soal ini adalah contoh-contoh soal yang paling sering keluar. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk saat ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.